Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Octavia Hartari dengan nomor induk mahasiswa 1401421196. Di sini saya akan menerangkan mengenai gelombang bunyi pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Pengertian gelombang bunyi. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sifat gelombang bunyi yang pertama ada pemantulan. Bunyi yang dihasilkan dari ruang tertutup terdengar lebih keras dari ruang terbuka. Jika berteriak di sekitar tebing, ada suara yang meniru setelahnya. Semua itu terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua ada pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan gelombang bunyi. Refleksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Yang ketiga ada pelenturan. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Selanjutnya ada interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Selanjutnya ada pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Cepat rambat gelombang bunyi. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan S per T. V memiliki pengertian cepat rambat gelombang, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Cepat rambat melalui zat padat memiliki rumus V sama dengan akar E per Pi. V sama dengan cepat rambat bunyi, E sama dengan modulus Young, dan Pi sama dengan massa jenis. Melalui zat padat cair, V sama dengan akar B per Pi. V sama dengan cepat rambat bunyi, B sama dengan modulus bulk, dan Pi sama dengan massa jenis. Melalui udara atau gas, memiliki rumus V sama dengan akar Y RT per M. V memiliki pengertian cepat rambat bunyi, Y
konstanta Lebesgue, R. konstanta gas umum, T. suhu gas, dan M. massa molekul refraktif gas. Selanjutnya ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gelombang bunyi. Yang pertama ada teknologi sonar. Teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Dalam perangkat kamera, teknologi sonar berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Pada kendaraan mobil, teknologi sonar dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda yang ada di sekitar mobil. Pada pengukuran keadaan laut, teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut dengan diletakkan di bawah kapal. Yang kedua ada ultrasonografi, adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari ultrasonografi menggunakan konsep pepantulan bunyi, yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.